pendidikan intelektual. Yang tadi ya, intelektualnya tajam. Apa sih pendidikan intelektual itu? Ya tentu saja membina, melatih cara berpikir agar dia terbentuk secara positif. Baik metode berpikirnya maupun isi pikirannya. Yo isinya ilmu syar'i, ilmu umum, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu filsafat, apa saja ilmu-ilmu itu kan isinya. Jadi kita isi dengan ilmu-ilmu dan kita olah dengan metode berpikir yang benar, yang baik, yang tajam. Ini namanya pendidikan intelektual. Kalian harus latihan berpikir yang benar. Kalau di Syekh Nasih Ulwan, beliau membahas 3 hal tentang pendidikan intelektual ini. Yang pertama, kewajiban mengajar. Ini beliau menyinggung kita semua bahwa, apalagi untuk teman-teman yang mahasiswa ya, kita ini kan sedikit banyak sudah punya ilmu. Siapapun yang diamanati ilmu, sebenarnya dia juga sekaligus mendapat amanat untuk mengajarkannya. Jangan pelit ilmu, kecuali pas waktu UAS. Kalau saat itu tidak boleh, itu namanya nyontek. Tapi terbukalah untuk mengajar siapa saja yang memungkinkan. Tidak usah mikir, Pak saya mau ngajar asal honornya besar, asal kan tidak usah mikir ke situ dulu. Karena ilmu kita itu diberi gratis oleh Allah. Jadi semoga setiap yang berilmu sadar mengajar sekaligus sadar belajar. Sadar belajar itu berarti sadar bahwa ilmuku ini masih harus dikembangkan lagi. Sadar mengajar itu berarti sadar untuk berbagi kebaikan melalui ilmu. Sedekah yang luar biasa menurut saya selain sedekah harta benda, itu sedekah ilmu. Jadi kalau kalian memang punya momen untuk berbagi ilmu, semoga tidak pelit. Karena peradaban manusia itu tegaknya dengan ilmu. Kalau orang-orang berilmu mulai pelit dan penuh perhitungan, misalnya hanya mau ngasih ilmu kalau yang mau bayar tinggi, atau kalau dengan syarat ini syarat itu, ya nanti khawatirnya jumlah orang berilmu tambah sedikit. Padahal tiangnya peradaban manusia itu ilmu. Maka Syekh Ulwan banyak menjelaskan tentang kewajiban mengajar. Setiap orang punya tanggung jawab untuk mengajar. Yang kedua, beliau membahas tentang menumbuhkan kesadaran berpikir. Ini juga penting. Saya tidak tahu. Banyak hari ini keluhan bahwa generasi Z, generasi hari ini itu malas berpikir. Apalagi sekarang banyak fasilitas-fasilitas yang mewakili kita berpikir. Kemarin kan baru heboh itu kan yang bangsa artificial intelligence lah, ChatGPT lah. Itu kan perangkat-perangkat yang mewakili kita berpikir. Membantu kita dengan sangat efektif untuk berpikir. Semoga fasilitas ini tidak membunuh kesadaran berpikir kita. Karena ya itu kan banyak dikhawatirkan jangan-jangan nanti manusia itu justru terpinggirkan, tersisih dari alat-alat yang dia ciptakan sendiri. Harusnya ketika ada bantuan fasilitas dari alat-alat yang canggih itu, kita juga semakin canggih dalam berpikir, semakin efektif karena ada bantuan yang luar biasa. Jadi kesadaran berpikir ini, kata Syekh Nasih Ulwan, lebih penting dibandingkan kesadaran yang sekedar menghafal atau mengingat.
menghafal penting, mengingat-ingat materi penting. Tapi kalau hanya menghafal saja tanpa mampu mengolah, tanpa punya kemampuan berpikir, ya kita mungkin seperti tape recorder atau seperti rekaman HP yang tidak berkembang. Justru dengan kemampuan berpikir, ketika informasi masuk kita bisa mengolahnya. Ilmu berkembang itu ketika manusia punya kemampuan berpikir. Maka kesadaran berpikir jadi kunci. Yang ketiga, kesehatan akal atau kesehatan otak. Ini juga diwanti-wanti benar, diingatkan benar oleh Syekh Nasih Ulwan. Jangan sampai akal kita ini sebagaimana jasad. Kayak tadi ya, wah kita tiap hari hanya minum kopi, tidak pernah makan, makanannya tidak bergizi semua. Otak kita juga begitu. Ayo kita isi yang bergizi-bergizi. Beliau ini mengeluhkan, kok generasi hari ini kadang-kadang yang diisikan di kepalanya itu hal-hal yang tidak berguna. Ada pornografi lah, ada berita-berita yang tidak penting lah ada. Nah, ini saya tidak tahu isi kepalamu apa. Tapi dari koleksi HP-mu kelihatan lah ya. Yang kamu lihat tiap hari ya paling yang begitu-begitu. Nah, ini hubungannya dengan kesehatan akal kita. Kenapa? Yang sering kita bahaskan bahwa isi pikiran kita dan cara berpikir kita itu menentukan gaya hidup, siapa diri kita, perilaku kita. Perilaku kita itu nanti menentukan seperti apa wajahnya dunia kita ini. Jadi kita kalau lihat apa-apa itu kan tergantung framework kacamata berpikir kita. Misalnya saya punya kacamata berpikir anti teknologi misalnya. Itu kan framework namanya. Begitu ya laptop ini saya mesti bencinya setengah mati. Ini produk-produk. Nah, karena cara berpikirnya anti teknologi. Ini merusak peradaban saja. Manusia jadi hancur karena ini. Ya, itu karena anti teknologi. Demikian juga kalian. Kalau isi pikiranmu jelek-jelek, jahat-jahat, yang porno-porno, ya isinya begitu. Lihat apa gitu, wah bayangan saya kayak lihat Pak. Itu karena pikiranmu begitu. Makanya kita sering pakai istilah pikirannya ngeres. Kalau pikiran itu sudah ngeres, sudah isinya yang begitu-begitu, tidak usah nunggu lihat gambar-gambar orang tidak pakai baju. Orang pakai baju lengkap pun pikirannya ke sana. Kira-kira isinya kayak gimana ya Pak? Ayo pikiranmu ke situ. Jadi ini penting, kesehatan otakmu, kesehatan akalmu. Kalau tiap hari kamu suplai dengan hoax, yo itu yang akan kamu bunyikan setiap melihat sesuatu. Atau jangan-jangan misalnya frameworkmu framework politik, kubu sana dan kubu sini, grup ini dan grup itu. Jadi kemana-mana ketemu orang kamu selalu begitu. Ini mesti kubu ini ya. Wah kalau itu, wah kalau ini kubu ini. Jadi semua orang kamu klasifikasi begitu. Kenapa begitu? Frameworkmu itu. Jadi ini cebong apa kadrun? Istilahmu kan begitu sekarang. Jadi ya karena kamu memasukkan itu di kepalamu. Itu yang dimaksud kesehatan otakmu, kesehatan akal. Jadi pendidikan intelektual itu nanti hubungannya dengan tiga ini, kata Syekh Nasih Ulwan. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang beliau menjelaskan lagi pendidikan mental atau pendidikan kejiwaan. Jadi pendidikan mental ini kita mendidik anak sejak dini biar dia bisa hidup toleran, bertanggung jawab, tidak penakut, mandiri, sering menolong, akhlaknya baik. Itu berarti jiwanya positif. Jadi isinya pendidikan mental ini menenteramkan, menyehatkan jiwa. Gimana caranya kita, anak-anak kita, generasi yang akan datang tidak penakut misalnya, tidak lari dari tanggung jawab misalnya, mandiri misalnya. Ini hubungannya dengan jiwa.
Kata Syekh Nasi Ulwan, paling tidak 4 hal ini harus kita cermati. 5 hal ini. Ini biasanya yang merusak jiwanya anak-anak. Yang pertama apa? Minder. Minder itu merasa kecil, merasa rendah, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa, itu minder. Jadi saya tidak tahu, mungkin orang timur itu memang dicitrakan andap asor tawadu. Tapi ini kalau tidak hati-hati bablas, jadinya minder. Tidak berani tampil. Mau unggul takut, mau menunjukkan saya bisa, tidak berani. Pengalaman saya ngajar puluhan tahun, itu selalu di kelas itu kursi belakang penuh dulu. Kok ada mahasiswa duduknya di depan? Biasanya karena dia datangnya telat. Yang belakang sudah diisi oleh yang datang duluan. Jadi saya tidak tahu, mungkin itu salah satu contoh ya, bahwa representasi dari rasa minder. Takut kalau tampil, takut kalau muncul. Saya kadang-kadang kalau pas waktunya setelah menjelaskan, biasanya saya tawarkan, ada yang bertanya enggak? Itu mesti semuanya terus menunduk. Tidak ada yang berani menatap saya. Apalagi, oh kalau gitu ganti saya yang tanya. Oh, apalagi tambah, tidak ada yang lihat saya. Tidak ada kok. Saya Pak, coba saya ditanya Pak, saya kira-kira sudah paham atau belum, tidak ada yang begitu. Jadi, ayolah sejak kecil mungkin memang kita diajari sopan santun, andap asor, tapi bukan berarti terus jadi minder. Kemudian penakut. Jadi sering kan kita ketemu orang yang penakut. Apalagi sekarang kita banyak ditakut-takuti. Kemarin saya baca, saya tidak tahu benar apa enggak ya, bahwa di Indonesia ini selain yang lucu-lucu, yang paling laku dan yang politik itu yang paling laku di kita itu yang horor. Yang ngeri-ngeri, yang takut-takut. Film paling laku sepanjang masa di Indonesia ya film horor. Kita senang ditakut-takuti. Kita senang takut. Jiwa kita kadang-kadang tumbuh dengan takut. Diminta ini takut, dianu itu takut, didorong untuk melakukan apa terus takut. Kata Syekh Nasi Ulwan, ada sih beberapa tips untuk mengatasi jiwa penakut. Kata beliau yang pertama, kuatkan imannya. Ketika orang kenal, dekat dan sadar hadirnya Allah, apa sih yang menakutkan kalau kita senantiasa sadar hadirnya Allah, sadar didampingi terus, dilindungi terus oleh Allah. Maka jalan untuk mengatasi jiwa penakut itu kesadaran ilahiyah. Yang kedua, sejak kecil bebaskan dia, anak-anak, biarkan dia menjalankan tugas dan bertanggung jawab sesuai levelnya. Ini nanti ketika dia besar, dia jadi kuat untuk menghadapi apapun, karena sejak kecil dia sudah dilatih bertanggung jawab menjalankan tugas, tidak lari dari tanggung jawab. Karena kadang-kadang kan di kita itu kan kalau begitu waktunya bagi-bagi tugas kan semuanya milih yang paling gampang, yang paling enteng. Saya ini saja, saya itu saja. Biasanya dipilih yang enteng. Kadang-kadang jangankan yang serius-serius, kadang-kadang untuk yang hal-hal yang sebenarnya yang lebih utama ya yang maju ke depan, itu banyak yang milih mundur, seperti waktu disuruh ngimami misalnya. Sebenarnya semua bisa ngimami, tapi begitu waktunya ngimami, saya sering alami itu sih di mall, di mana waktu sholat itu mesti perlombaan jempoli temennya. Silahkan yang sana, wah silahkan, enggak, wah silahkan. Jadi sholatnya tidak mulai-mulai 10 menit cuma adu jempol ini ya. Ayolah gitu. Kok ya saya ikut-ikutan jempoli loh kalau gitu.
Wong tinggal maju. Kadang-kadang itu takutnya apa sih? Kan kita tidak beralasan, tapi karena ya itu tadi. Nah, ayo latihan berani mengambil tanggung jawab. Yang ketiga, jangan sering menakut-nakuti anak-anak. Hati-hati loh, ada macan nanti ke sana. Wah, ada hantunya loh. Kita kan simpelnya begitu untuk membuat anak-anak tunduk dan patuh. Jadi ayolah kita pakai yang lebih positif untuk adik-adik anak-anak kita. Kemudian biarkan dia bergaul dengan orang lain, tidak masalah. Biar dia tidak minder, tidak takut di hadapan orang lain. Dan ajarkan kisah-kisah tokoh yang pemberani. Nah, ini tips-tips dari beliau mengatasi jiwa yang penakut. Kemudian rendah diri, hasut. Hasut itu penyakit yang agak berat. Apalagi kalau anak-anak punya jiwa ini. Takut, hasut itu kan gimana caranya rivalku jatuh, rusak, hancur. Aku hancur juga tidak apa-apa. Nah, misalnya sejak kecil iri lihat temannya punya mainan bagus misalnya. Terus dia pinjam tidak boleh, terus dirusak saja biar semua tidak main. Itu hasut. Jangan biarkan adik-adik kita tenggelam dalam jiwa hasutnya. Dan yang terakhir, pemarah. Biasanya jiwa pemarah ini muncul dari kekecewaan terpicu oleh lingkungan sekelilingnya. Kita harus menghindarkan adik-adik kita dari hal-hal yang merusak ini. Ini menghancurkan keseimbangan jiwanya. Harus dihindarkan. Kata Syekh Nasih Ulwan.